Bayangkan, ribuan pasukan jin dari kasta tertinggi mengepung satu titik. Namun, mereka terpental seolah menghantam tembok baja yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah hutan angker itu? Bukan jimat. Bukan pula ilmu hitam. Inilah rahasia besar di balik puasa 40 hari Sunan Kalijaga yang sanggup menciptakan benteng gaib paling mematikan di tanah Jawa. Sebuah tirakat yang melampaui logika manusia, di mana batas antara hidup dan mati hanya dipisahkan oleh seutas niat. Jangan berkedip, karena apa yang akan kalian saksikan bukan sekadar legenda, melainkan rahasia getaran energi yang membuat penguasa kegelapan sekalipun tertunduk gemetar. Inilah detik-detik saat pasukan gaib gagal menembus pertahanan sang wali. Di sebuah masa di mana kabut tebal bukan sekadar fenomena alam, namun menjadi selimut bagi kekuatan yang tak kasat mata. Tanah Jawa sedang berada dalam titik didih kegelapan yang mencekam. Bayang-bayang hitam bergerak di balik rimbunnya pohon besar, menyusup ke pemukiman warga dan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Bukan hanya penyakit atau paceklik yang melanda, melainkan sebuah teror gaib yang membuat banyak orang kehilangan kewarasan dalam semalam. Di tengah hiruk-pikuk ketakutan itu, seorang lelaki bersahaja dengan sorot mata yang menembus kedalaman jiwa, sedang duduk bersila di pinggiran sungai yang tenang. Dialah Raden Mas Said, yang kelak dikenal dunia sebagai Sunan Kalijaga, sang penjaga gerbang spiritual Nusantara yang namanya harum hingga ke ujung zaman. Malam itu, hembusan angin tidak seperti biasanya. Ada aroma kemenyan yang bercampur dengan bau anyir darah yang terbawa dari arah hutan larangan. Raden Mas Said merasakan getaran hebat yang menghantam batinnya, sebuah frekuensi rendah yang menandakan bahwa keseimbangan antara alam nyata dan alam barzakh sedang terganggu hebat. Beliau melihat dengan mata batinnya bagaimana ribuan sosok astral mulai berbaris, membangun kekuatan untuk menguasai sukma manusia yang sedang lemah imannya. Dalam keheningan malam yang sunyi, sebuah bisikan gaib terdengar menggema di telinganya. Sebuah panggilan yang bukan berasal dari suara manusia, melainkan panggilan dari kedalaman spiritual yang mengharuskan beliau melakukan sebuah pengorbanan besar. Panggilan itu meminta sebuah pembuktian keteguhan hati, sebuah laku tirakat yang akan menguji batas antara kefanaan jasad dan keabadian ruh. Raden Mas Said menyadari bahwa untuk melawan kegelapan yang begitu pekat, beliau tidak bisa hanya mengandalkan senjata tajam atau kesaktian fisik semata. Beliau butuh sebuah benteng yang tidak bisa disentuh oleh api, tidak bisa ditembus oleh besi, dan tidak bisa diruntuhkan oleh sihir paling kuat sekalipun. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Beliau harus menjalani puasa 40 hari, 40 malam. Sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa jiwanya melintasi dimensi yang belum pernah dijamah manusia biasa. Ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah proses mematikan seluruh keinginan duniawi agar cahaya ilahiyah bisa memancar sempurna dari dalam dadanya. Dengan tekad yang sudah bulat sekeras karang di lautan, beliau mulai melangkah menuju jantung hutan, tempat di mana energi gaib paling murni dan paling liar berkumpul menjadi satu. Langkah kaki beliau yang ringan di atas dedaunan kering tidak menimbulkan suara sedikit pun. Seolah alam semesta sendiri sedang menahan napas, menyaksikan sang wali memulai misinya. Sesampainya di sebuah tempat yang dikelilingi oleh pohon besar yang berusia ratusan tahun, beliau mulai duduk bersila, mengatur nafasnya dengan pola yang teratur, dan mulai menutup 9 lubang hawa dalam tubuhnya. Di saat itulah suasana hutan yang tadinya bising oleh suara hewan malam, tiba-tiba berubah menjadi hening yang memekakkan telinga. Burung-burung berhenti berkicau, serangga malam mendadak bisu, dan aliran sungai di dekatnya seolah berhenti mengalir karena takjub melihat seorang manusia yang berani menantang takdir di tempat paling angker tersebut. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat saja. Di alam yang berbeda, tepatnya di kerajaan kegelapan yang tersembunyi di balik dimensi astral, sebuah peringatan besar bergema. Sosok pemimpin pasukan jin yang telah berkuasa ribuan tahun di wilayah itu merasakan sebuah ancaman yang luar biasa. Sang Panglima Jin, yang memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dengan mata merah menyala bagaikan bara api, bangkit dari singgasana kegelapannya. Dia merasakan ada sebuah cahaya kecil namun sangat menyilaukan yang mulai menyala di tengah hutannya. Cahaya itu berasal dari tubuh Raden Mas Said yang mulai merapal doa-doa perlindungan bagi pasukan jin.
Cahaya ini adalah racun yang bisa membakar eksistensi mereka jika dibiarkan terus tumbuh selama 40 hari ke depan. Perintah perang pun dikeluarkan tanpa ragu sedikit pun. Ribuan pasukan jin dengan berbagai wujud yang mengerikan mulai merayap keluar dari celah-celah dimensi, mengepung lokasi di mana Sunan Kalijaga sedang duduk terpekur. Ada yang berwujud bayangan hitam tanpa wajah, ada yang berwujud binatang purba dengan taring panjang, dan ada pula yang berwujud wanita cantik dengan tatapan yang mematikan. Mereka mulai mengelilingi radius beberapa meter dari tubuh sang wali. Namun anehnya, mereka seolah terhenti oleh sebuah garis transparan yang memancarkan hawa hangat. Setiap kali ada jin yang mencoba melompat untuk menyerang, mereka terpental hebat dengan suara ledakan yang hanya terdengar di telinga batin. Raden Mas Said tetap bergeming. Matanya terpejam rapat, namun hatinya sedang berzikir dengan irama yang menyatu dengan detak jantung alam semesta. Beliau tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Pasukan jin tersebut mulai menyadari bahwa serangan fisik tidak akan mempan selama konsentrasi sang wali belum pecah. Maka, mereka mulai mengubah taktik dari serangan kasar menjadi serangan psikologis yang jauh lebih berbahaya. Hutan yang tadinya gelap mendadak berubah menjadi gambaran masa lalu. Raden Mas Said saat masih menjadi bangsawan yang bergelimang harta. Suara tawa sahabat-sahabat lamanya, aroma masakan lezat yang menggoda iman, hingga bayangan keluarga yang menangis memintanya pulang. Semuanya diputar secara nyata di depan mata batinnya. Inilah momen di mana keringat dingin mulai bercucuran di dahi Sunan Kalijaga. Beliau sedang bertarung melawan dirinya sendiri, melawan memori-memori indah yang sengaja diputar balikan oleh tipu daya pasukan jin. Namun, di setiap godaan itu muncul, beliau selalu kembali pada satu titik fokus utama, yaitu pengabdian pada Sang Pencipta. Benteng gaib yang mulai terbentuk tipis di sekelilingnya mulai bergetar hebat, mengikuti naik turunnya gejolak emosi di dalam dadanya. Pasukan jin bersorak kegirangan saat melihat retakan kecil pada cahaya pelindung tersebut. Mereka bersiap untuk menyerbu masuk dan mencabik-cabik sukma sang wali sebelum puasa hari pertama itu berakhir. Namun tepat sebelum serangan besar itu dilancarkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raden Mas Said membisikkan satu kalimat rahasia yang membuat seluruh hutan bergetar hebat. Sebuah gelombang energi berwarna keemasan meledak dari pusat tubuh beliau, menyapu bersih seluruh ilusi dan memukul mundur pasukan jin hingga ratusan meter ke belakang. Keheningan kembali menyelimuti hutan, namun kali ini heningnya terasa lebih menekan dan berbahaya. Sang Panglima Jin yang melihat anak buahnya kocar-kacir akhirnya menyadari bahwa manusia yang ada di hadapannya bukanlah sembarang manusia, melainkan ancaman nyata bagi keberadaan kerajaan mereka. Matahari mulai menyembul di ufuk timur, menandakan hari pertama puasa telah dilewati dengan penuh perjuangan. Namun, saat cahaya mentari menyentuh wajah Raden Mas Said, beliau tidak melihat keindahan pagi yang tenang. Melalui penglihatan gaibnya, beliau melihat di ufuk barat sana, awan hitam pekat sedang bergulung-gulung mendekat dengan kecepatan tinggi. Di dalam awan itu, berdiri sosok-sosok raksasa yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari pasukan jin yang beliau hadapi semalam. Rupanya, kegagalan di hari pertama telah memicu kemarahan penguasa alam bawah yang sesungguhnya. Kini, mereka tidak lagi hanya ingin mengusir, tapi mereka bersumpah untuk melenyapkan Raden Mas Said dari muka bumi sebelum hari ke-40 tiba. Dan yang paling mengerikan adalah, di antara pasukan raksasa itu, ada satu sosok yang sangat mirip dengan diri Raden Mas Said sendiri, yang menatapnya dengan senyum penuh kelicikan. Siapakah sosok menyerupai diri beliau tersebut, dan sanggupkah benteng gaib yang baru terbentuk itu menahan amukan yang jauh lebih dahsyat di hari-hari berikutnya? Matahari hari kedua mulai merangkak naik, membelah pucuk-pucuk pohon raksasa yang menyelimuti tempat pertapaan Raden Mas Said. Namun, bagi sang wali cahaya itu terasa berbeda, bukan memberikan kehangatan, melainkan membawa beban yang semakin berat bagi raga yang mulai kehilangan asupan duniawi. Puasa 40 hari 40 malam bukanlah sekadar ritual menahan lapar, melainkan sebuah proses transmutasi jiwa di mana setiap sel dalam tubuh manusia dipaksa untuk melepaskan keterikatannya pada bumi yang fana ini. Di dalam heningnya hutan yang angker itu, Raden Mas Said mulai merasakan denyut jantungnya selaras dengan detak jantung bumi setiap tarikan nafasnya. Kini bukan lagi sekadar udara, melainkan energi murni yang beliau serap dari alam semesta
untuk mempertahankan kesadaran yang mulai goyah akibat keletihan fisik yang luar biasa. Namun di saat raga mulai melemah, disitulah celah bagi kekuatan gelap untuk masuk lebih dalam, menusuk titik paling rapuh dari seorang manusia, yaitu keraguan yang seringkali tersembunyi di sudut hati paling gelap dan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Pasukan jin yang mengintai dari balik dimensi astral tidak tinggal diam. Mereka kini berkumpul di perbatasan antara cahaya dan kegelapan, memperhatikan dengan mata merah yang penuh kebencian dan rasa lapar akan sukma manusia. Sang Panglima Jin menyadari bahwa menyerang dengan kekuatan fisik secara langsung hanya akan membuang energi secara percuma, karena benteng cahaya yang menyelimuti Sunan Kalijaga semakin mengeras seiring dengan kuatnya zikir yang terus terucap di dalam batin sang wali tanpa henti. Maka strategi pun diubah secara licik. Mereka mulai memanggil entitas purba yang sudah tertidur ribuan tahun di akar pohon beringin tua, sosok-sosok yang tidak memiliki wujud fisik namun mampu memanipulasi ruang dan waktu di sekitar targetnya hingga menciptakan distorsi realita yang mengerikan. Suasana di sekitar tempat duduk Sunan Kalijaga mulai berubah drastis. Suhu udara yang tadinya panas menyengat tiba-tiba anjlok menjadi dingin, yang membekukan seolah-olah musim salju turun di tengah hutan tropis Jawa yang lembab ini. Raden Mas Said merasakan kulitnya mulai mengeriput dan bibirnya peka hingga mengeluarkan darah. Rasa haus yang luar biasa mulai membayangkan aliran air jernih yang membasahi kerongkongan. Namun beliau tahu bahwa itu adalah godaan tingkat rendah yang hanya menyasar raga luar. Yang lebih berbahaya adalah saat indera pendengarannya mulai menangkap suara-suara yang sangat halus, suara bisikan dari ribuan jiwa yang tersesat di hutan itu. Mereka merintih dan meminta tolong dengan nada yang sangat memilukan, seolah-olah hanya Sunan Kalijaga yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan abadi di alam sana. Ini adalah ujian kasih sayang yang menyesatkan, di mana seorang calon wali seringkali terjebak ingin menolong sesama. Namun sebenarnya itu adalah tipu daya, agar konsentrasinya terpecah dan puasanya batal sebelum mencapai puncaknya. Getaran energi di sekitar tubuh beliau mulai tidak stabil, warna keemasan yang menyelimutinya perlahan-lahan mulai bercampur dengan warna abu-abu tipis, tanda bahwa pertahanan batin sedang diuji oleh rasa iba yang tidak pada tempatnya di tengah tirakat besar ini. Memasuki hari ke-10, raga Raden Mas Said sudah terlihat sangat kurus. Tulang pipinya menonjol dan matanya cekung. Namun di dalam lubang mata itu terpancar api spiritual yang justru semakin terang benderang menembus kegelapan malam. Disinilah rahasia syarat 40 hari itu mulai terungkap secara nyata. Setiap 10 hari manusia akan kehilangan satu lapisan nafsu yang selama ini mengikatnya pada gravitasi duniawi yang berat. 10 hari pertama adalah masa penghancuran nafsu amarah, nafsu yang penuh dengan kemarahan ego dan kesombongan diri. Namun, setelah ego hancur, yang muncul justru adalah nafsu, lawamah nafsu, yang selalu menyalahkan diri sendiri dan membawa rasa penyesalan yang sangat mendalam atas segala dosa-dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Pasukan jin menangkap sinyal kelemahan ini dengan sangat cerdik. Mereka mulai memproyeksikan kembali bayangan masa lalu, saat Raden Mas Said masih menjadi perampok budiman yang dikenal dengan nama Lokajaya. Beliau diperlihatkan kembali wajah-wajah orang yang pernah ketakutan karena tindakannya. Meskipun tujuannya saat itu adalah untuk membantu rakyat miskin, namun cara yang salah tetaplah meninggalkan bekas luka yang dalam di dalam lembaran jiwa. Tiba-tiba di depan mata batinnya muncul sosok sang ayahanda Tumenggung, Wilatikta, yang menatapnya dengan tatapan kekecewaan yang mendalam. Sosok itu berbicara tanpa suara, namun kata-katanya menggelegar di dalam sukma Sunan Kalijaga, bertanya mengapa beliau lebih memilih tinggal di tengah hutan bersama bangsa jin daripada mengabdi pada kerajaan dan menjaga martabat keluarga. Tekanan mental ini jauh lebih menyakitkan daripada tusukan keris manapun, karena musuhnya adalah bayangan orang yang paling dicintai di dunia ini. Di saat yang sama pasukan jin mulai merayap mendekat. Mereka melihat benteng cahaya itu mulai meredup dan bergetar, karena sang wali sedang tenggelam dalam samudera kesedihan masa lalu yang kelam. Salah satu jin tingkat tinggi yang berwujud kera raksasa dengan taring beracun mencoba menyusupkan kuku tajamnya ke dalam lingkaran energi tersebut. Sedikit lagi, hanya beberapa inci lagi, kuku hitam itu akan menyentuh kulit pundak Sunan Kalijaga yang sedang dalam kondisi paling rapuh.
Namun di tengah kemelut batin yang hampir menghancurkan pertahanannya, sebuah keajaiban muncul dari kedalaman zikir yang tak pernah putus. Sesaat pun Sunan Kalijaga menyadari bahwa penyesalan yang berlebihan adalah cara setan untuk menarik manusia menjauh dari luasnya ampunan Tuhan. Beliau melepaskan semua bayangan ayahnya, semua bayangan masa lalunya, dan menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Seketika itu juga, sebuah ledakan energi dingin, namun sangat kuat, terpancar dari jantungnya, menghancurkan semua ilusi tentang masa lalu dan membakar kuku jin yang mencoba menyentuhnya hingga menjadi abu yang berterbangan. Hutan itu kembali sunyi, namun kesunyian kali ini jauh lebih menekan dan berbahaya. Karena kini alam semesta mulai menuntut syarat yang lebih berat untuk hari-hari berikutnya yang akan datang. Tubuh fisik Sunan Kalijaga kini sudah mencapai batas maksimalnya. Beliau mulai tidak merasakan lagi keberadaan tangannya, kakinya, bahkan detak jantungnya sendiri pun seolah telah berhenti. Beliau sedang memasuki fase antara hidup dan mati, sebuah kondisi spiritual tinggi yang dalam ilmu tasawuf sering disebut sebagai kondisi mati sebelum mati yang sesungguhnya. Di malam yang gelap gulita itu, saat bulan benar-benar tertutup oleh awan hitam yang sangat tebal, muncul sebuah fenomena alam yang tidak masuk akal bagi logika manusia biasa. Pohon-pohon besar di sekeliling tempat pertapaan itu mulai membungkuk secara perlahan-lahan, bukan karena tertiup angin kencang, melainkan karena mereka memberikan penghormatan pada sesuatu yang sangat besar yang sedang turun dari langit yang tinggi. Bukan malaikat, bukan pula iblis, melainkan sebuah entitas cahaya biru yang sangat dingin yang mendarat tepat di depan Sunan Kalijaga yang sedang bermeditasi. Sosok itu tidak memiliki wajah, namun dari keberadaannya terpancar aura otoritas yang sangat luar biasa yang membuat seluruh jin di hutan itu lari tunggang langgang karena ketakutan yang amat sangat. Sosok cahaya biru itu mengangkat tangannya ke atas dan tiba-tiba saja tanah di bawah tempat duduk Sunan Kalijaga mulai terangkat ke atas, membawa tubuh sang wali melayang di udara terpisah dari bumi yang selama ini menjadi pijakannya yang kokoh. Inilah awal dari ujian yang sesungguhnya, di mana hukum gravitasi tidak lagi berlaku dan oksigen seolah-olah menghilang sepenuhnya dari udara di sekitar lokasi pertapaan tersebut. Sunan Kalijaga kini berada di ambang batas antara dunia manusia dan dunia malakut yang penuh dengan rahasia ilahi. Namun di saat yang sama, sebuah ancaman baru muncul dari bawah tanah yang terbelah. Melalui penglihatan gaibnya, beliau melihat sesosok makhluk yang bentuknya sangat mengerikan perlahan keluar dari rekahan. Tanah tersebut, makhluk itu memiliki aura hitam yang sangat pekat dan membawa aroma kematian yang menyengat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika makhluk itu mulai menampakkan wajahnya. Wajah itu bukanlah wajah monster atau wajah jin, melainkan wajah yang sangat mirip dengan diri Raden Mas Said sendiri, dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian dan dendam. Sosok itu berdiri di bawah tubuh Sunan Kalijaga yang sedang melayang sambil memegang sebuah pedang hitam yang memancarkan api kegelapan yang siap untuk menebas sukma sang wali kapan saja. Sanggupkah Sunan Kalijaga menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri yang kini telah mewujud menjadi kekuatan nyata yang ingin menggagalkan seluruh tirakatnya sebelum mencapai hari ke-40? Ataukah perjalanan spiritual ini akan berakhir dengan kehancuran jiwa sang wali di tangan bayangannya sendiri yang telah lama tersembunyi? Ketegangan di jantung hutan larangan itu kini telah mencapai puncaknya, di mana dimensi realita dan dimensi astral mulai tumpang tindih menciptakan sebuah pusaran energi yang melampaui batas nalar manusia. Raden Mas Said yang kini tubuhnya melayang di udara tanpa pijakan bumi, merasakan tekanan yang sangat hebat pada jiwanya saat menatap sosok yang berdiri tepat di bawahnya. Sosok itu adalah sebuah anomali spiritual, sebuah perwujudan dari semua sisa hawa nafsu dan residu energi negatif yang berhasil beliau keluarkan selama 10 hari pertama tirakatnya. Makhluk yang memiliki wajah identik dengan dirinya itu menatap ke atas dengan seringai yang penuh dengan ejekan, seolah-olah dia adalah pemenang sejati dalam pertempuran batin ini. Sang kembaran gelap itu tidak hanya membawa pedang hitam yang memancarkan api kegelapan, namun dia juga membawa suara-suara keraguan yang terus berbisik langsung ke pusat kesadaran Sunan Kalijaga tentang sia-sianya pengorbanan yang sedang beliau jalani saat ini. Di langit yang hitam pekat, awan mulai berputar membentuk pusaran raksasa yang dikenal sebagai badai ilusi, sebuah fenomena
di mana alam semesta menguji keteguhan seorang salik dengan memutarbalikkan panca inderanya secara total. Suara guntur yang menggelegar bukan lagi terdengar seperti suara alam, melainkan seperti teriakan jutaan orang yang sedang menderita, menuntut keadilan pada sang wali yang sedang duduk diam dalam meditasinya. Raden Mas Said menyadari bahwa setiap suara dan setiap penglihatan yang muncul saat ini adalah bagian dari serangan mental yang dirancang oleh penguasa kegelapan untuk memecah fokus zikirnya. Jika beliau sedikit saja menoleh atau memberikan perhatian pada ilusi tersebut, maka benteng gaib yang selama ini melindunginya akan runtuh seketika, dan jiwanya akan terseret masuk ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Namun raga yang sudah sangat lemah dan napas yang semakin pendek membuat pertahanan itu menjadi sangat tipis dan rentan terhadap serangan sekecil apapun. Tiba-tiba hutan yang tadinya gelap gulita berubah menjadi sebuah istana megah yang sangat indah dengan lantai emas dan dinding permata yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung yang mewah. Raden Mas Said melihat dirinya sendiri sedang duduk di singgasana raja, mengenakan pakaian kebesaran dengan mahkota emas yang berat di kepalanya. Sementara di sekelilingnya, ribuan orang bersujud memberikan penghormatan tertinggi. Ini adalah serangan ilusi kejayaan, sebuah godaan yang paling sulit ditaklukkan oleh manusia yang memiliki ambisi tersembunyi. Pasukan jin yang berada di balik ilusi ini tertawa terbahak-bahak saat melihat tubuh sang wali mulai sedikit gemetar karena kebingungan membedakan mana yang nyata dan mana yang fana. Sang kembaran gelap kemudian melangkah maju di dalam ilusi istana tersebut. Dia berbisik bahwa untuk apa menjadi seorang wali yang menderita di tengah hutan jika beliau bisa menjadi raja yang adil dan memajukan seluruh rakyat dengan kekuasaan politik yang absolut. Godaan itu terasa begitu nyata hingga aroma masakan kerajaan dan wangi bunga melati di dalam istana tersebut tercium sangat jelas oleh hidung Sunan Kalijaga yang sudah 10 hari tidak menyentuh makanan. Namun di balik keindahan istana itu, mata batin beliau melihat sebuah kenyataan yang mengerikan, di mana di bawah lantai emas tersebut terdapat tumpukan tulang belulang manusia yang menjadi fondasi dari kekuasaan tersebut. Beliau menyadari bahwa kekuasaan duniawi tanpa landasan spiritual yang kuat hanyalah sebuah bangunan di atas pasir yang akan hancur ditelan waktu. Dengan kekuatan sisa dari jiwanya, beliau merapatkan kedua telapak tangannya dan menghujamkan zikir yang sangat dalam ke pusat jantungnya, hingga ilusi istana tersebut retak dan hancur berkeping-keping layaknya kaca yang dipukul palu godam. Kehancuran ilusi itu memicu kemarahan besar dari sang kembaran gelap yang kemudian melesat ke atas sambil mengayunkan pedang hitamnya ke arah kaki Sunan Kalijaga yang sedang melayang. Benturan antara pedang kegelapan dan benteng cahaya menciptakan gelombang kejut yang meratakan pepohonan di sekitar radius 100 meter, namun Sunan Kalijaga tetap tidak membuka matanya sama sekali. Beliau sedang bertarung di dimensi yang jauh lebih tinggi, di mana senjata fisik tidak lagi memiliki arti dan hanya keteguhan niat yang menjadi perisai utama. Serangan badai ilusi memasuki fase kedua, di mana lingkungan di sekitar beliau berubah menjadi lautan api yang sangat luas, dengan ombak api yang setinggi gunung, siap untuk menelan tubuh kecilnya. Rasa panas yang sangat menyengat mulai membakar kulitnya, secara perlahan-lahan menciptakan rasa sakit yang belum pernah dirasakan oleh manusia manapun yang masih bernafas. Pasukan jin bersorak kegirangan saat melihat tubuh sang wali mulai berkeringat darah karena tekanan panas yang sangat ekstrem tersebut. Namun di dalam batinnya, Raden Mas Said justru semakin dingin dan tenang, karena beliau mengingat bahwa api tidak akan bisa membakar sesuatu yang sudah menyatu dengan cahaya pencipta api itu sendiri. Dalam kondisi yang sangat kritis itu, muncul suara ibunda tercintanya yang memanggil mangkal namanya dengan suara yang sangat lirih dan penuh penderitaan. Memintanya untuk berhenti melakukan puasa ini karena tidak tega melihat anaknya disiksa oleh kekuatan gaib. Ini adalah puncak dari segala serangan ilusi, yaitu ujian emosional yang menyasar titik paling lembut di hati seorang anak. Raden Mas Said merasakan setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang terpejam, sebuah tanda bahwa emosinya mulai tersentuh oleh tipu daya tersebut. Sang kembaran gelap melihat kesempatan ini dan segera mengubah wujudnya menjadi sosok ibunda yang sedang menangis di bawah kaki sang wali yang melayang, memohon-mohon agar beliau segera turun dan memeluknya untuk terakhir kali sebelum ajal menjemput. Inilah momen yang paling menentukan di hari ke-11 tirakat tersebut, di mana satu langkah
salah akan menghancurkan seluruh pencapaian spiritual yang telah dibangun dengan tetesan darah dan air mata. Namun dengan kesadaran yang sangat tajam, Sunan Kalijaga menyadari bahwa di alam semesta ini tidak ada yang benar-benar nyata, kecuali Sang Khalik, dan semua bentuk fisik ini hanyalah pinjaman sementara yang akan kembali ke tanah. Beliau memutus ikatan emosional tersebut dengan sebuah pemahaman bahwa pengabdian tertinggi pada orang tua adalah dengan menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Tuhan, bukan dengan mengikuti keinginan duniawi yang semu. Begitu pemahaman itu muncul dalam pikirannya, sosok ibunda yang menangis itu mendadak berubah kembali menjadi makhluk hitam yang mengerikan dan berteriak dengan suara yang memecahkan gendang telinga karena gagal menjatuhkan mental sang wali. Badai ilusi yang berputar di langit mulai melambat dan meredup, pertanda bahwa gelombang serangan psikologis pertama telah berhasil dilewati dengan kemenangan mutlak di pihak Sunan Kalijaga. Meski demikian, kemenangan ini harus dibayar mahal karena energi pelindung yang menyelimuti tubuh beliau kini terlihat sangat tipis, hampir transparan seperti uap air di pagi hari. Tubuh beliau yang melayang perlahan-lahan mulai turun kembali ke tanah, namun tanah yang akan dipijaknya kini bukan lagi tanah yang stabil, melainkan tanah yang terus bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang berusaha keluar dari kedalaman bumi. Sang kembaran gelap tidak menyerah begitu saja. Dia menancapkan pedang hitamnya ke tanah dan mulai merapal mantra kuno yang memanggil roh-roh penjaga hutan yang selama ini netral untuk ikut menyerang Sunan Kalijaga. Roh-roh raksasa berbentuk buto ijo dan banaspati mulai bermunculan dari balik pohon-pohon yang tumbang, menciptakan kepungan yang jauh lebih fisik dan mematikan daripada sebelumnya. Kini Raden Mas Said berdiri di tengah-tengah lingkaran makhluk raksasa yang tingginya mencapai awan. Sementara tubuh beliau sendiri sudah sangat lemas dan hampir tidak sanggup lagi untuk duduk tegak. Di saat para raksasa gaib itu mengangkat tangan mereka untuk menghancurkan tempat pertapaan tersebut, secara serentak sebuah fenomena aneh terjadi pada langit malam yang tadinya gelap gulita. Bintang-bintang di atas hutan itu mulai bergerak secara tidak teratur dan membentuk sebuah rasi bintang yang belum pernah dilihat oleh ahli nujum manapun di tanah Jawa. Cahaya dari bintang-bintang tersebut turun dalam bentuk garis-garis lurus yang tajam, menghujam ke sekeliling Sunan Kalijaga, membentuk sebuah pagar cahaya yang jauh lebih kuat dan lebih permanen daripada sebelumnya. Namun di tengah perlindungan surgawi itu, sebuah suara tawa yang sangat berat dan berwibawa terdengar dari arah kegelapan yang paling dalam, suara yang membuat para raksasa gaib sekalipun tertunduk ketakutan. Sosok yang tertawa itu kemudian muncul dari balik kabut tebal. Dia mengenakan pakaian serba putih dengan sorban yang bersinar, namun aura yang dipancarkannya bukanlah aura suci, melainkan aura yang penuh dengan tipu muslihat yang sangat halus. Sosok ini mengaku sebagai utusan dari langit yang datang untuk memberikan hadiah kesaktian tanpa perlu melanjutkan puasa hingga hari ke-40. Dia menawarkan sebuah tongkat kayu yang konon bisa membelah lautan dan mengubah gunung menjadi emas dalam sekejap mata. Jika Sunan Kalijaga mau mengakhiri tirakatnya sekarang juga. Raden Mas Said membuka sedikit matanya untuk pertama kali dalam 11 hari dan menatap langsung ke arah sosok berbaju putih tersebut dengan pandangan yang membuat sosok itu terdiam seketika. Namun apa yang dilihat oleh Sunan Kalijaga di balik sosok berbaju putih itu jauh lebih mengerikan daripada ribuan pasukan jin. Karena di belakangnya berdiri sebuah gerbang besar yang terbuka menuju sebuah dimensi yang penuh dengan api yang tak pernah padam. Sanggupkah sang wali menolak tawaran kesaktian instan yang terlihat sangat suci ini, ataukah beliau akan terjebak dalam perangkap kesombongan spiritual yang sengaja disiapkan untuk menjatuhkan para pencari kebenaran sejati tepat di depan gerbang kemenangan? Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti jantung hutan larangan. Namun kali ini, keheningan itu terasa sangat berat, seolah-olah udara di sekitar Raden Mas Said telah berubah menjadi raksa yang menekan dada. Sosok berbaju putih yang menawarkan kesaktian instan itu masih berdiri dengan senyum yang sangat tenang. Namun di mata batin Sunan Kalijaga, sosok itu nampak seperti bayangan hitam yang sangat pekat yang sedang memegang rantai gaib untuk menjerat sukmanya. Penolakan halus yang terpancar dari diamnya sang wali membuat suasana seketika berubah drastis. Langit yang tadinya dipenuhi garis cahaya bintang mendadak terbelah menjadi dua warna yang kontras, yaitu merah darah dan hitam pekat. Tanpa ada peringatan, suara tawa yang berwibawa tadi
berubah menjadi raungan yang menggetarkan bumi, dan dalam sekejap mata, kesadaran Raden Mas Said ditarik paksa keluar dari raganya menuju sebuah dimensi yang tidak memiliki ruang dan waktu yang pasti. Itulah dimensi astral yang paling dalam. Di dimensi ini, raga fisik Sunan Kalijaga masih duduk bersila di bawah pohon, namun sukmanya kini berdiri di atas sebuah hamparan air yang sangat luas, namun air itu tidak basah, melainkan terasa seperti kumpulan energi yang terus bergejolak. Di hadapannya ribuan pasukan jin tidak lagi menampakkan wujud yang berantakan, melainkan menjelma menjadi pasukan kavaleri gaib dengan zirah perang yang memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Mereka dipimpin oleh sang kembaran gelap yang kini telah menyatu dengan kekuatan sosok berbaju putih tadi, menciptakan entitas baru yang memiliki kesaktian luar biasa besar. Pertempuran di dimensi astral bukanlah pertarungan pedang melawan pedang, melainkan pertarungan antara frekuensi iman dan frekuensi keraguan, di mana setiap pikiran negatif yang muncul akan langsung menjelma menjadi serangan yang bisa menghancurkan eksistensi ruh seseorang selamanya. Raden Mas Said melihat pasukan kavaleri gaib itu mulai memacu kuda-kuda api mereka menuju ke arahnya, menciptakan gelombang kejut yang merobek langit astral tersebut. Namun beliau tidak lari ataupun menghindar. Beliau menyadari bahwa di dunia ruh ini, ketakutan adalah bahan bakar utama bagi musuh untuk tumbuh menjadi raksasa yang tak terkalahkan. Dengan ketenangan yang luar biasa, beliau mulai menggerakkan tangannya, membentuk pola-pola geometris cahaya di udara, sambil melafalkan rahasia asma yang selama ini hanya tersimpan di dalam relung kalbu yang paling suci. Setiap kata yang keluar dari batin beliau berubah menjadi panah. Panah cahaya yang melesat dengan kecepatan pikiran, menghujam tepat ke jantung pasukan kavaleri tersebut, hingga mereka meledak menjadi butiran debu astral yang langsung sirna ditelan kegelapan. Namun sang kembaran gelap hanya tertawa melihat pasukannya hancur, karena baginya itu hanyalah cara untuk menguras energi spiritual sang wali sebelum serangan yang sesungguhnya diluncurkan. Tiba-tiba dimensi air itu berubah menjadi padang pasir yang sangat panas, di mana setiap butiran pasirnya adalah memori-memori kegagalan manusia yang pernah mencoba laku tirakat yang sama sebelum Sunan Kalijaga. Beliau melihat ribuan tengkorak yang terkubur di dalam pasir tersebut mulai bangkit kembali dan menarik kaki sukmanya, seolah-olah ingin mengajak beliau untuk ikut gugur dalam pencarian spiritual ini. Sang kembaran gelap kemudian melayang di udara dan menghujamkan pedang hitamnya ke tanah. Astral menciptakan rekahan besar yang mengeluarkan lava hitam yang sangat kental. Lava itu bukan berisi api, melainkan berisi ribuan bisikan fitnah dan caci maki dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah sang wali, yang menganggap beliau sebagai penyusup yang merusak tatanan adat lama. Serangan ini menghantam sisi kemanusiaan Raden Mas Said yang terdalam, membuat beliau sempat goyah dan merasakan kesepian yang luar biasa. Di tengah perjuangannya yang maha berat ini, di saat itulah Sunan Kalijaga teringat akan amanah dari gurunya Sunan Bonang, bahwa seorang pemimpin spiritual harus siap berdiri sendirian meskipun seluruh dunia memungguhinya. Beliau kemudian duduk bersila di atas udara dimensi astral tersebut, mengabaikan semua tarikan dari tangan-tangan tengkorak dan lava hitam yang terus merayap naik. Beliau mulai melakukan teknik pernafasan yang menyatukan unsur api tanah, air dan udara di dalam sukmanya, menciptakan sebuah perlindungan baru yang dikenal sebagai kulhu geni, namun dalam tingkat yang jauh lebih tinggi dan murni. Tubuh astral beliau mulai bersinar dengan warna putih yang sangat menyilaukan, hingga sang kembaran gelap terpaksa menutup matanya karena tidak kuat menahan pancaran kesucian yang keluar dari diri Sunan Kalijaga. Pancaran cahaya ini bukan hanya sekadar pelindung, melainkan sebuah gelombang pembersih yang mulai menetralisir semua racun hitam di dimensi tersebut dan mengubah padang pasir yang gersang kembali menjadi hamparan energi yang tenang. Melihat kekuatannya mulai luruh, sang kembaran gelap menjadi sangat murka. Dia mengeluarkan seluruh energi negatif yang tersisa dan mengubah dirinya sendiri menjadi seekor naga hitam raksasa yang mulutnya mampu menelan matahari. Naga itu melesat maju dengan kecepatan cahaya astral, siap untuk menghancurkan sukma Raden Mas Said dalam sekali gigitan yang mematikan. Namun, tepat sebelum taring naga itu menyentuh cahaya pelindung sang wali, Raden Mas Said membuka kedua matanya di dimensi astral tersebut dan mengeluarkan satu kalimat perintah yang diambil dari kedalaman kitab alam semesta. Kalimat itu bukan berupa kata-kata yang bisa dipahami manusia, melainkan sebuah getaran suara
yang membuat seluruh dimensi astral itu bergetar hebat. Hingga naga hitam tersebut membeku di udara, seolah-olah waktu telah dihentikan oleh kehendak Sang Pencipta. Raden Mas Said kemudian berdiri dan berjalan dengan tenang di atas udara, mendekati naga hitam. Yang membeku tersebut, beliau tidak menyerang dengan kebencian, melainkan menatap mata naga itu dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang. Beliau menyadari bahwa naga hitam dan kembaran gelap ini hanyalah cerminan dari ego yang harus beliau taklukkan agar bisa mencapai tingkat insan kamil atau manusia yang sempurna. Saat tangan beliau menyentuh kepala naga raksasa itu, sebuah ledakan cahaya yang sangat lembut terjadi, namun dampaknya sangat menghancurkan bagi segala bentuk kegelapan. Naga hitam itu tidak mati, melainkan perlahan-lahan menyusut dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya kecil yang kemudian terserap masuk kembali ke dalam tubuh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari energi yang kini telah murni dan terkendali. Inilah kemenangan sejati di dimensi astral, yaitu ketika musuh tidak lagi dimusuhi, melainkan dirangkul dan diubah menjadi bagian dari kekuatan diri yang positif. Begitu pertarungan itu berakhir, kesadaran Raden Mas Said perlahan-lahan kembali ke raga fisiknya yang masih duduk di bawah pohon. Namun keadaan di dunia nyata ternyata sudah sangat kacau balau. Selama beliau bertarung di dimensi astral, ternyata pasukan jin tingkat rendah telah melakukan serangan fisik ke pemukiman warga yang paling dekat dengan hutan tersebut sebagai bentuk pelampiasan dendam mereka. Sunan Kalijaga melihat dari kejauhan cahaya api mulai membumbung tinggi dari desa-desa, warga dan teriakan minta tolong kembali terdengar. Namun kali ini suara itu nyata, bukan lagi ilusi astral. Beliau kini dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Apakah beliau harus membatalkan puasanya di hari ke-20 ini untuk menolong warga desa yang sedang diserang pasukan jin? Ataukah beliau harus tetap bertahan dalam diam untuk menyelesaikan syarat 40 hari demi terciptanya benteng gaib yang abadi untuk seluruh Nusantara? Keringat bercampur darah kembali menetes dari pori-pori kulit Sunan Kalijaga saat beliau merasakan konflik batin yang luar biasa hebat ini. Sementara itu di balik pepohonan yang gelap, Sang Panglima Jin yang asli kini muncul dengan wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Sang Panglima Jin itu memegang sebuah pusaka berbentuk keris, raksasa yang memancarkan hawa dingin kematian, dan dia perlahan-lahan berjalan mendekati punggung Sunan Kalijaga yang sedang dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Belum sempat sang wali mengambil keputusan tentang warga desa, Sang Panglima Jin sudah mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, siap untuk menghujamkannya tepat ke sumsum tulang belakang sang wali. Di saat yang kritis itu, sebuah suara misterius dari balik semak belukar memanggil nama Raden Mas Said dengan nada yang sangat tajam dan penuh peringatan. Namun suara itu berasal dari sosok yang seharusnya sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Siapakah sosok misterius yang tiba-tiba muncul di tengah kepungan jin ini? Dan mampukah Sunan Kalijaga mempertahankan nyawanya dari serangan mendadak Sang Panglima Jin tanpa harus membatalkan tirakat sucinya yang baru berjalan setengah jalan? Hawa dingin yang mematikan dari keris pusaka Sang Panglima Jin kini hanya berjarak beberapa inci dari punggung Raden Mas Said. Namun di saat yang sangat genting itu, sebuah getaran suara yang rendah dan berwibawa muncul dari kegelapan semak belukar. Suara itu bukan sekadar teriakan peringatan, melainkan sebuah lantunan bait-bait suci yang memiliki nada yang sangat ganjil, namun menenangkan. Layaknya nyanyian alam semesta yang sedang menghibur bumi yang sedang terluka. Begitu bait pertama dilantunkan, gerakan Sang Panglima Jin mendadak kaku, seolah-olah waktu di sekelilingnya telah membeku oleh kekuatan frekuensi suara yang sangat tinggi. Raden Mas Said yang masih dalam kondisi meditasi merasakan sebuah energi baru yang mengalir masuk ke dalam rungu batinnya. Sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam kitab jagat raya yang kini mulai terungkap melalui bait-bait yang dikenal sebagai Kidung Rumekso ing Wengi. Sosok misterius yang muncul dari balik kabut itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Dia adalah seorang tua dengan pakaian sangat sederhana, namun dari matanya terpancar cahaya kearifan yang melampaui usia manusia pada umumnya. Sosok itu ternyata adalah representasi dari ilmu luhur yang sedang dijemput oleh Sunan Kalijaga dalam puasanya, di mana setiap kata yang keluar dari mulut sosok itu berubah menjadi aksara cahaya yang melayang di udara dan membentuk pagar pelindung yang tak tertembus. Inilah inti dari rahasia mantra tersebut, sebuah kidung yang bukan hanya sekadar kumpulan kata, melainkan sebuah teknologi spiritual untuk menyetel ulang getaran sel tubuh manusia
agar selaras dengan perlindungan Tuhan yang maha luas. Sang Panglima Jin yang tadinya begitu perkasa, kini terlihat gemetar hebat, karena setiap bait kidung yang bergema di hutan itu terasa seperti ribuan jarum cahaya yang menusuk inti energinya, hingga dia terpaksa mundur beberapa langkah dengan wajah yang penuh ketakutan. Raden Mas Said mulai mengikuti lantunan tersebut di dalam hatinya, menyinkronkan detak jantungnya dengan irama Kidung Rumekso ing wengi, hingga perlahan-lahan raga beliau yang tadi kurus dan lemah mulai memancarkan aura keemasan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Beliau menyadari bahwa mantra ini adalah senjata rahasia untuk menghadapi segala jenis gangguan, baik yang datang dari bangsa jin, dari serangan sihir manusia, hingga dari bencana alam yang tak terduga. Mantra ini bekerja dengan cara memanggil penjaga-penjaga gaib dari 4 penjuru mata angin dan menyatukannya dalam satu titik fokus di dalam dada sang wali. Di dimensi yang berbeda, pasukan jin yang sedang menyerang desa warga tiba-tiba merasakan serangan balik yang sangat dahsyat, seolah-olah ada badai suara yang menghantam kesadaran mereka, hingga mereka lari terbirit-birit kembali ke lubang-lubang kegelapan tempat mereka berasal. Kekuatan mantra ini mulai meresonansi seluruh isi hutan larangan. Pohon-pohon yang tadi membungkuk kini mulai berdiri tegak kembali dan mengeluarkan aroma wangi yang sangat menyegarkan, mengalahkan bau anyir darah dan kemenyan yang sempat mendominasi. Namun, rahasia terbesar dari Kidung Rumekso ing wengi bukan terletak pada kekuatan pengusir jinnya, melainkan pada kemampuannya untuk menyatukan dualitas di dalam diri manusia, antara yang baik dan yang buruk, antara yang suci dan yang kotor. Raden Mas Said melihat dengan mata batinnya bagaimana aksara cahaya itu mulai masuk ke dalam pori-pori kulitnya, membersihkan sisa-sisa racun batin yang mungkin masih tertinggal di kedalaman sukmanya. Beliau kini memahami bahwa untuk membuat benteng gaib yang abadi, beliau harus menjadi benteng itu sendiri, di mana tidak ada lagi celah bagi kebencian atau ketakutan untuk bersarang di dalam dirinya. Sang Panglima Jin yang merasa harga dirinya terinjak-injak akhirnya mengeluarkan kartu as terakhirnya. Dia memanggil seluruh Raja Jin dari 7 lapis bumi untuk memberikan kekuatan tambahan padanya. Langit di atas hutan itu mendadak berubah menjadi merah api dan pusaran angin. Puting beliung mulai terbentuk tepat di atas kepala Sunan Kalijaga, membawa material-material tajam seperti batu dan kayu yang hancur untuk menghujam tubuh beliau. Namun Raden Mas Said tetap tenang. Beliau menaikkan nada kidungnya menjadi lebih tinggi dan lebih bertenaga, hingga tercipta sebuah kubah cahaya yang sangat besar yang menutupi seluruh area pertapaan tersebut. Benturan antara badai pusaran jin dan kubah kidung menciptakan suara dentuman yang sangat keras, hingga terdengar sampai ke telinga warga desa yang jauh di sana. Mereka mengira bahwa sedang terjadi kiamat kecil di jantung hutan tersebut. Di tengah amukan badai itu, sosok orang tua misterius tadi tiba-tiba mendekati Sunan Kalijaga dan membisikkan bait terakhir dari kidung tersebut yang belum pernah didengar oleh siapapun. Bait ini adalah kunci pengunci sebuah frekuensi yang bisa mematikan semua kekuatan sihir hitam dalam sekejap mata. Jika diucapkan oleh seseorang yang sudah mencapai tingkat keikhlasan total, Raden Mas Said menghirup napas dalam-dalam, menyerap seluruh energi alam semesta ke dalam paru-parunya, dan kemudian mengeluarkan suara kidung yang begitu menggelegar, namun terasa sangat lembut di hati. Seketika itu juga badai pusaran jin hancur berantakan, dan sang Panglima Jin beserta pasukannya terlempar masuk kembali ke dimensi mereka yang paling dalam, dan gerbang dimensi tersebut langsung terkunci secara otomatis oleh segel cahaya yang dibentuk dari mantra tersebut. Keheningan yang sangat damai kini menyelimuti hutan tersebut. Matahari pagi mulai muncul dengan cahayanya yang paling murni, seolah-olah merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Raden Mas Said membuka matanya perlahan-lahan dan melihat bahwa sosok orang tua misterius itu telah hilang dari pandangan dan meninggalkan sebuah warisan ilmu yang akan beliau gunakan untuk melindungi tanah Jawa selama berabad-abad ke depan. Namun kemenangan ini bukan berarti perjuangan telah usai, karena beliau kini menyadari bahwa hari ke-25 telah tiba dan syarat puasa masih menyisakan 15 hari lagi yang penuh dengan misteri. Beliau melihat ke arah telapak tangannya dan menyadari bahwa kini tangannya bisa menembus benda padat. Seolah-olah raga beliau sudah mulai berubah menjadi raga cahaya seutuhnya. Keanehan mulai terjadi kembali saat beliau mencoba berdiri untuk sedikit merenggangkan otot-ototnya. Tiba-tiba saja
Tanah yang beliau injak berubah menjadi bening seperti kaca, dan beliau bisa melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang paling dalam. Di sana, di kedalaman ribuan mil di bawah permukaan tanah, beliau melihat sebuah pergerakan dari sesuatu yang sangat besar dan sangat kuno, sesuatu yang bukan berasal dari bangsa jin maupun manusia. Makhluk itu nampak seperti naga raksasa yang sedang tertidur, namun nafasnya mulai bergetar karena merasakan kekuatan mantra Kidung Rumekso Ing Wengi yang baru saja dilepaskan. Getaran nafas makhluk itu mulai menyebabkan gempa bumi kecil yang dirasakan di seluruh wilayah pesisir utara Jawa, dan Sunan Kalijaga menyadari bahwa secara tidak sengaja beliau telah membangunkan penjaga bumi yang sudah tertidur selama jutaan tahun. Kini tantangan bagi sang wali bukan lagi sekadar melawan pasukan jin yang penuh kebencian, melainkan bagaimana cara menenangkan kekuatan alam purba yang terbangun akibat energi sucinya sendiri. Jika makhluk di bawah bumi itu bangkit sepenuhnya, maka seluruh daratan bisa tenggelam ke dalam samudra dalam sekejap mata. Di saat yang sama di ufuk timur muncul sebuah kapal besar dengan bendera yang sangat asing. Kapal itu membawa orang-orang yang memiliki teknologi dan niat yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Sunan Kalijaga kini berdiri di persimpangan jalan antara menjaga keseimbangan alam bawah bumi dan mempersiapkan benteng gaib untuk menghadapi ancaman nyata dari luar yang akan datang di masa depan. Belum sempat beliau mengatur strategi, sebuah retakan besar muncul tepat di bawah kakinya. Dan dari dalam retakan itu keluar sebuah tangan raksasa yang terbuat dari magma cair yang langsung mencengkeram kaki sang wali. Apakah ini akhir dari perjalanan sang penjaga Nusantara? Ataukah ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya melawan kekuatan yang mengatur tatanan bumi itu sendiri? Cengkeraman tangan raksasa yang terbuat dari magma cair itu terasa membakar sekaligus membekukan sukma Raden Mas Said. Di saat yang bersamaan, menciptakan sebuah rasa sakit yang melampaui batas kemampuan saraf manusia untuk menanggungnya. Di hari ke-26 ini, batasan antara dunia nyata dan dunia bawah benar-benar hancur lebur akibat bangkitnya entitas kuno yang selama ini bersembunyi di dalam perut bumi Nusantara. Hutan larangan yang tadinya menjadi saksi bisu pertapaan sang wali, kini berubah menjadi medan pertempuran kosmik yang mengerikan, di mana pepohonan tumbang bukan karena angin, melainkan karena pergeseran lempeng tektonik yang dipicu oleh kemarahan makhluk purba tersebut. Pasukan jin yang sebelumnya sempat terpental oleh Kidung Rumekso Ing Wengi kini melihat celah besar untuk melakukan serangan balasan, karena mereka menyadari bahwa konsentrasi Sunan Kalijaga sedang terbelah antara mempertahankan puasanya dan menahan amukan energi magma yang mulai meluap keluar dari retakan tanah. Sang Panglima Jin yang kini telah berubah wujud menjadi sosok bayangan raksasa dengan 1000 mata merah kembali muncul dari kabut hitam. Dia tertawa dengan suara yang memecahkan bebatuan di sekitarnya karena merasa bahwa sang wali akhirnya akan binasa oleh kekuatan alam yang beliau bangkitkan sendiri. Ribuan jin tingkat rendah hingga menengah kini bersatu membentuk sebuah pusaran energi kegelapan yang melingkar di atas langit hutan, menciptakan lubang hitam gaib yang mulai menyedot sisa-sisa oksigen di area tersebut. Sunan Kalijaga, yang kakinya masih dicengkram oleh tangan magma, tetap berusaha untuk tidak membatalkan posisi meditasinya, meskipun pakaiannya mulai terbakar dan kulitnya memerah akibat panas yang luar biasa. Beliau menyadari bahwa ini adalah puncak amukan yang sesungguhnya, di mana seluruh elemen alam, yaitu api, tanah, air, dan udara sedang dihasut oleh kekuatan jahat untuk berbalik menyerang sang pembawa cahaya. Di tengah kepungan yang mematikan itu, Raden Mas Said mulai memasuki fase fana, sebuah kondisi spiritual, di mana beliau tidak lagi merasakan tubuh fisiknya sebagai miliknya sendiri. Beliau mulai melihat dengan mata batin yang sangat tajam, bahwa tangan magma itu bukanlah musuh, melainkan sekadar manifestasi dari energi bumi yang sedang gelisah dan butuh untuk ditenangkan dengan frekuensi cinta yang tulus. Dengan nafas yang sangat tenang, meskipun di sekelilingnya adalah badai api, beliau mulai mengirimkan gelombang zikir ke dalam aliran magma tersebut, mencoba berkomunikasi dengan ruh bumi yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Namun pasukan jin tidak membiarkan upaya komunikasi itu berjalan lancar. Mereka mulai menghujani kubah pelindung sang wali dengan tombak-tombak gaib yang terbuat dari es hitam yang mampu membekukan aliran darah
bagi siapapun yang terkena. Serpiannya, benturan antara api magma dari bawah dan es hitam dari langit, menciptakan ledakan uap yang sangat pekat hingga menutupi seluruh pandangan mata biasa. Namun di dalam kabut uap tersebut, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sang Panglima Jin melesat masuk ke dalam kubah pelindung yang mulai retak. Dia membawa sebuah gada besar yang terbuat dari tulang belulang makhluk purba dan menghantamkannya tepat ke arah kepala Sunan Kalijaga yang masih terpejam. Namun di saat gada itu hampir menyentuh dahi sang wali, sebuah keajaiban terjadi, di mana tubuh fisik Raden Mas Said tiba-tiba menjadi transparan, seolah-olah beliau telah berubah menjadi udara murni, hingga gada tersebut hanya melewati bayangannya saja. Ini adalah tingkatan tertinggi dari laku puasa 40 hari, di mana sang pelaku mulai kehilangan massa fisiknya dan menyatu dengan dimensi cahaya yang tidak bisa disentuh oleh benda padat manapun. Melihat serangannya gagal, sang Panglima Jin menjadi semakin gila. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan bunuh diri dengan menabrakkan diri mereka ke arah raga cahaya sang wali. Ribuan jin meledakkan diri mereka sendiri, menciptakan badai energi negatif yang sangat beracun yang bertujuan untuk mencemari kesucian sukma Raden Mas Said agar beliau jatuh kembali ke tingkat kesadaran rendah. Di saat yang sama, tangan magma yang mencengkram kaki beliau mulai menarik tubuh sang wali masuk ke dalam rekahan tanah yang semakin lebar menuju ke pusat inti bumi yang membara. Ini adalah momen yang paling kritis, di mana para penghuni langit pun seolah menahan napas melihat seorang manusia diuji dengan kekuatan dua alam sekaligus, yaitu amukan jin dari udara dan amukan magma dari kedalaman tanah. Namun, di tengah tekanan yang seolah mustahil untuk dilewati itu, Raden Mas Said justru melantunkan bait lanjutan dari Kidung Rumekso Ing Wengi dengan suara yang tidak keluar dari mulut, melainkan keluar dari setiap pori-pori raga cahayanya. Suara itu bergetar dengan frekuensi yang sangat rendah, namun memiliki kekuatan destruktif bagi segala sesuatu yang memiliki niat jahat. Seketika itu juga, pasukan jin yang sedang melakukan serangan bunuh diri terhenti di udara, dan tubuh mereka perlahan-lahan luruh menjadi debu putih yang jatuh ke tanah seperti salju yang suci. Getaran suara itu juga merambat turun ke dalam rekahan tanah, menyentuh inti dari tangan magma tersebut, dan secara perlahan, cengkeraman panas itu mulai melunak dan berubah menjadi aliran energi hijau yang menyuburkan kembali tanah yang sempat hangus terbakar. Sang Panglima Jin yang kini berdiri sendirian di tengah padang debu putih, merasa sangat ketakutan, karena dia melihat di belakang tubuh Sunan Kalijaga muncul sesosok naga emas yang sangat besar, yang memancarkan wibawa ilahi yang tak tertandingi. Naga emas itu adalah personifikasi dari kekuatan spiritual Nusantara yang telah berhasil dibangkitkan oleh ketulusan puasa sang wali. Dengan satu tiupan nafas dari naga emas tersebut, sang Panglima Jin terlempar sangat jauh hingga keluar dari atmosfer bumi dan terjebak di dalam kehampaan. Ruang yang hampa selama ribuan tahun ke depan. Hutan larangan mendadak menjadi sunyi senyap. Namun, kesunyian kali ini bukan lagi kesunyian yang angker, melainkan kesunyian yang penuh dengan rahmat dan kedamaian yang mendalam. Raden Mas Said perlahan-lahan mulai memadatkan kembali raga cahayanya menjadi raga fisik. Namun beliau menyadari bahwa kini tubuhnya tidak lagi membutuhkan makanan atau minuman duniawi untuk bertahan hidup. Beliau telah melewati batas kemanusiaan biasa dan memasuki wilayah para wali yang dijaga langsung oleh kekuatan langit. Namun saat beliau hendak mengakhiri zikirnya untuk hari itu, beliau melihat sebuah penglihatan masa depan yang sangat mengejutkan, di mana benteng gaib yang beliau bangun mulai terlihat diuji oleh serangan dari bangsa luar yang datang dengan membawa simbol yang belum pernah beliau kenal sebelumnya. Beliau melihat benteng itu bukan hanya diserang oleh jin dan sihir, melainkan diserang oleh pemikiran-pemikiran yang akan menjauhkan rakyat Nusantara dari akar spiritual mereka sendiri. Di ufuk barat, cahaya matahari yang tenggelam nampak berwarna sangat merah, seperti darah, dan Sunan Kalijaga merasakan ada sebuah lubang besar di tengah benteng gaibnya yang sengaja ditinggalkan terbuka oleh takdir. Lubang itu adalah tempat di mana seorang pengkhianat dari kalangan manusia sendiri akan masuk dan mencoba meruntuhkan benteng tersebut dari dalam di masa yang akan datang. Belum sempat beliau menyelidiki lebih dalam tentang siapa pengkhianat tersebut, tiba-tiba dari balik sebuah pohon jati tua muncul seorang pemuda dengan pakaian bangsawan
yang wajahnya sangat mirip dengan salah satu murid kesayangan beliau. Pemuda itu membawa sebuah kotak kecil yang memancarkan bau harum yang sangat aneh, dan dia berjalan mendekati Sunan Kalijaga dengan senyum yang terlihat tulus. Namun di balik punggungnya, dia menyembunyikan sebuah keris yang telah diolesi dengan racun paling mematikan di tanah Jawa. Sanggupkah sang wali mendeteksi pengkhianatan dari orang terdekatnya di saat beliau baru saja memenangkan pertempuran melawan ribuan jin? Ataukah kemenangan besar di hari ketiga? Puluh ini akan berakhir dengan sebuah tikaman tak terduga yang bisa menghentikan denyut nadi sang penjaga Nusantara selamanya. Langkah kaki pemuda berpakaian bangsawan itu terasa sangat ringan di atas tanah yang masih menyisakan hawa panas akibat luapan magma. Namun anehnya, setiap jejak yang ditinggalkannya memancarkan aura dingin yang tidak wajar. Raden Mas Said yang kini berada di hari ke-39 dalam laku puasanya merasakan sebuah getaran yang sangat halus. Sebuah distorsi frekuensi yang tidak berasal dari bangsa jin maupun makhluk purba, melainkan dari sebuah hati manusia yang telah diracuni oleh ambisi dan dendam. Pemuda itu adalah salah satu murid yang paling beliau cintai. Seseorang yang telah lama belajar tentang hakikat kehidupan di bawah bimbingan beliau. Namun kini berdiri di hadapannya dengan sebuah kotak kecil yang menebarkan aroma harum yang sangat membius indera penciuman. Sunan Kalijaga tidak bergerak sedikit pun. Matanya masih terpejam rapat. Namun batin beliau menangkap sebuah bayangan hitam yang besar berdiri tepat di belakang muridnya tersebut. Sebuah entitas yang dikenal sebagai sang penguasa kegelapan, pemimpin tertinggi dari segala jenis keburukan yang telah lama mengincar kehancuran sang wali melalui perantara manusia. Sang murid mendekat dengan langkah yang sangat sopan, seolah-olah dia masih menjadi murid yang berbakti. Dia bersimpuh di depan Sunan Kalijaga dan meletakkan kotak kecil itu di tanah sambil berbisik dengan nada yang sangat menyentuh hati. Dia mengatakan bahwa dia membawa air dari 7 mata air suci untuk membasuh wajah sang guru yang nampak sangat lelah. Sebuah alasan yang terdengar sangat mulia, namun sebenarnya adalah sebuah jebakan untuk memecah konsentrasi terakhir sebelum hari ke-40 tiba. Di balik punggungnya, tangan murid itu sudah menggenggam erat hulu keris yang telah diolesi bisa ular naga sapa. Racun gaib yang tidak menyerang daging, melainkan langsung membekukan aliran energi spiritual dalam tubuh. Sang penguasa kegelapan yang bersembunyi di dalam sukma pemuda itu tersenyum lebar. Dia tahu bahwa selama ini Sunan Kalijaga tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Maka cara satu-satunya adalah dengan menggunakan kasih sayang sang wali terhadap muridnya sebagai senjata untuk menikamnya dari dalam. Tiba-tiba, udara di sekitar tempat itu berubah menjadi sangat berat, seolah-olah gravitasi bumi meningkat 10 kali lipat. Pertanda bahwa sang penguasa kegelapan mulai memanifestasikan kekuatannya secara penuh. Sosok itu perlahan-lahan keluar dari bayangan sang murid, menjelma menjadi entitas yang sangat besar dengan pakaian kebesaran raja, namun wajahnya tertutup kabut hitam yang pekat. Sosok ini bukan lagi jin tingkat tinggi, melainkan personifikasi dari ego manusia yang telah mencapai puncaknya. Dia adalah musuh terakhir yang harus dihadapi oleh setiap manusia yang ingin mencapai kesucian sejati. Sang penguasa kegelapan mulai berbicara dengan suara yang bergema langsung di dalam otak Sunan Kalijaga. Dia menawarkan sebuah perdamaian, sebuah kerajaan di mana manusia dan jin bisa hidup berdampingan di bawah kendali sang wali. Asalkan Raden Mas Said mau mengakui bahwa kekuatan yang beliau miliki adalah miliknya sendiri, bukan titipan dari sang pencipta. Ini adalah ujian terakhir yang dikenal sebagai ujian kesombongan spiritual. Sebuah lubang yang seringkali membuat para petapa besar jatuh tepat di garis finish. Di saat itulah, sang murid yang sudah kehilangan kendali atas jiwanya mulai mencabut keris dari balik punggungnya dengan gerakan yang sangat cepat. Dia menusukkan keris itu tepat ke arah jantung Sunan Kalijaga yang sedang dalam posisi fana. Namun, tepat beberapa milimeter sebelum ujung keris itu menyentuh kulit sang wali, sebuah fenomena yang di luar nalar terjadi, di mana seluruh hutan larangan mendadak berhenti bergerak. Daun yang jatuh tertahan di udara, angin berhenti berhembus, dan bahkan waktu seolah-olah dipaksa berhenti oleh sebuah kehendak yang maha agung. Raden Mas Said membuka matanya perlahan-lahan, namun mata itu tidak memancarkan kemarahan, melainkan memancarkan air mata kesedihan yang sangat dalam, melihat muridnya telah menjadi budak kegelapan. Beliau tidak menahan tangan muridnya dengan tenaga fisik, melainkan dengan sebuah gelombang kasih sayang yang sangat murni
hingga keris di tangan pemuda itu. Mendadak meleleh menjadi air jernih yang membasahi tanah. Sang penguasa kegelapan yang melihat rencananya gagal total mulai murka dan melepaskan seluruh energi hitamnya untuk menghancurkan benteng gaib yang sudah terbentuk di sekeliling hutan tersebut. Langit berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah matahari telah dicuri dari semesta, dan petir-petir berwarna hitam mulai menyambar-nyambar ke arah Sunan Kalijaga tanpa henti. Namun sang wali hanya tersenyum tipis. Beliau berdiri dengan tenang, meskipun tubuhnya terlihat sangat kurus dan lemah. Setelah 39 hari tanpa makan dan minum, beliau mulai merapal zikir asma yang paling rahasia. Sebuah asma yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang sudah benar-benar meniadakan dirinya di hadapan Tuhan. Setiap kata yang keluar dari bibir beliau berubah menjadi pedang cahaya yang tidak melukai fisik, melainkan memotong setiap ikatan kegelapan yang menjerat sukma muridnya dan memurnikan kembali udara yang telah tercemar oleh hawa iblis. Sang penguasa kegelapan mencoba bertahan dengan menciptakan perisai dari ribuan jiwa manusia yang pernah dia sesatkan. Namun kekuatan zikir Sunan Kalijaga melampaui segala jenis pertahanan dimensi manapun. Cahaya yang memancar dari tubuh sang wali mulai menyelimuti seluruh hutan, merambat hingga ke desa-desa warga, dan menyapu bersih setiap energi negatif yang tersisa di tanah Jawa. Melihat kekuatannya luruh berkeping-keping, sang penguasa kegelapan akhirnya berlutut di hadapan Sunan Kalijaga. Dia tidak lagi nampak seperti raja yang agung, melainkan seperti bayangan yang mengecil dan ketakutan di bawah sinar matahari yang terik. Dalam momen kekalahan tersebut, sosok kegelapan itu mengakui bahwa cahaya iman yang telah mencapai tingkat ikhlas tidak akan pernah bisa ditembus oleh tipu daya apapun. Karena benteng yang dibangun Sunan Kalijaga bukanlah terbuat dari batu atau mantra, melainkan terbuat dari ketiadaan diri dan kepasrahan total. Murid yang tadi mencoba mengkhianati beliau pun tersungkur lemas. Seluruh pengaruh gaib di dalam dirinya hilang seketika, dan dia mulai menangis terseduh-seduh, menyadari kesalahan besar yang hampir dia lakukan. Raden Mas Said mendekati muridnya, meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu dengan penuh kelembutan, dan memaafkannya. Bahkan sebelum murid itu sempat meminta maaf, beliau mengajarkan sebuah pelajaran terakhir, bahwa pengkhianatan seringkali merupakan cara Tuhan untuk menguji seberapa luas samudera pengampunan di dalam hati seorang manusia. Namun, di saat kedamaian seolah sudah kembali, bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar kembali dengan frekuensi yang sangat berbeda, bukan gempa bumi, melainkan sebuah denyutan yang menandakan bahwa hari ke-40 telah tiba, dan segel terakhir dari benteng gaib Nusantara sedang bersiap untuk dikunci secara permanen. Sunan Kalijaga menatap ke arah langit dan melihat sebuah gerbang cahaya yang sangat besar terbuka lebar di atas hutan larangan. Gerbang yang menghubungkan bumi dengan dimensi malakut yang paling suci. Beliau menyadari bahwa untuk mengunci benteng gaib ini selamanya, beliau harus menyerahkan sisa-sisa kemanusiaannya dan memasuki sebuah kondisi yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Di saat yang sama, di kejauhan, beliau melihat sosok sang penguasa kegelapan yang tadi sudah berlutut, kini perlahan-lahan berubah wujud menjadi sebuah kunci emas yang melayang di udara. Kunci itu adalah hasil dari pemurnian energi negatif yang telah berhasil ditaklukkan oleh sang wali. Sebuah simbol bahwa kegelapan pun, jika ditundukkan, bisa menjadi alat untuk menjaga cahaya. Namun, saat Sunan Kalijaga hendak mengambil kunci emas tersebut, muncul sebuah bayangan raksasa dari arah laut selatan yang membawa sebuah peringatan terakhir bahwa hari ke-40 bukan hanya akhir dari puasa, melainkan awal dari sebuah tugas yang jauh lebih berat yang akan membebani pundak beliau hingga ratusan tahun ke depan. Bayangan dari laut selatan itu berbisik bahwa benteng gaib yang beliau bangun akan memiliki satu titik lemah yang sengaja disisakan oleh alam semesta. Sebuah lubang kecil yang hanya bisa ditutup oleh pengorbanan nyawa dari seseorang yang memiliki darah yang sama dengan beliau di masa depan. Sunan Kalijaga tertegun sejenak. Beliau menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya milik beliau sendiri, melainkan sebuah warisan yang akan menuntut pengorbanan dari keturunan-keturunannya kelak. Dengan tekad yang tetap tidak tergoyahkan, beliau melangkah maju menuju gerbang cahaya tersebut untuk menyelesaikan detik-detik terakhir puasanya. Namun tepat sebelum beliau menginjakkan kaki ke dalam cahaya, sebuah ledakan energi yang sangat besar terjadi di pusat benteng gaib tersebut, membuat seluruh wilayah Jawa bergetar hebat dan mengaburkan pandangan semua makhluk. Apa yang sebenarnya terjadi
di detik terakhir hari ke-40 tersebut. Dan benarkah Sunan Kalijaga berhasil mengunci benteng gaib tersebut secara sempurna? Ataukah ada sesuatu yang ikut menyusup masuk ke dalam benteng sebelum segelnya tertutup rapat selamanya? Ledakan energi yang terjadi di detik-detik terakhir hari ke-39 itu perlahan-lahan mereda digantikan oleh sebuah keheningan yang begitu suci, hingga suara jatuhnya sehelai daun pun terdengar bagaikan dentuman di telinga batin. Raden Mas Said kini berdiri di titik nol pusat pusaran energi yang telah beliau bangun dengan cucuran keringat dan darah selama 40 hari penuh perjuangan. Tubuh beliau yang semula kurus kering dan terlihat ringkih, kini memancarkan cahaya putih keperakan yang sangat sejuk. Seolah-olah setiap pori-pori kulit beliau telah berubah menjadi kristal yang memantulkan cahaya ilahi. Di atas langit hutan larangan gerbang cahaya malakut yang terbuka lebar mulai menurunkan ribuan butiran cahaya emas yang jatuh membasahi tanah. Jawa layaknya hujan rahmat yang tidak membasahi kulit, namun menyegarkan jiwa. Jiwa yang selama ini haus akan kedamaian. Inilah hari ke-40 hari di mana batas antara hamba dan penciptanya menjadi sangat tipis, dan hari di mana sebuah benteng gaib yang abadi resmi dipancangkan di bumi Nusantara untuk melindungi segenap tumpah darahnya dari serangan kegelapan yang tak berujung. Sunan Kalijaga melangkah menuju kunci emas yang melayang di udara kunci, yang merupakan hasil pemurnian dari energi sang penguasa kegelapan yang telah beliau taklukkan dengan kekuatan cinta dan pemaafan. Saat tangan beliau menyentuh kunci tersebut, sebuah getaran besar merambat dari telapak tangan. Beliau menuju ke seluruh urat nadi bumi Jawa, menciptakan sebuah jaring-jaring cahaya transparan yang saling terhubung antara satu gunung dengan gunung lainnya, antara satu laut dengan laut lainnya. Benteng ini tidak terbuat dari tumpukan batu bata atau semen yang bisa hancur oleh waktu, melainkan terbuat dari susunan zikir dan doa-doa yang akan terus bergema di alam semesta selama masih ada manusia yang bersujud kepada Tuhannya. Beliau melihat dengan penglihatan batinnya bagaimana jaring cahaya ini menyelimuti pemukiman warga, memberikan perlindungan bagi bayi yang baru lahir, dan menjauhkan niat jahat dari para penguasa kegelapan yang masih mencoba mengintai dari balik dimensi lain. Namun, di tengah keagungan momen tersebut, Sunan Kalijaga teringat akan bisikan dari penguasa Laut Selatan tentang satu titik lemah yang sengaja disisakan oleh alam semesta. Beliau menyadari bahwa perlindungan yang sempurna di dunia ini adalah hal yang mustahil, karena ujian bagi manusia harus tetap ada agar mereka tidak lupa diri dan tetap bergantung pada kekuatan yang maha besar. Titik lemah itu adalah hati manusia itu sendiri. Jika manusia Nusantara di masa depan mulai meninggalkan jati dirinya, mulai melupakan akar spiritualnya, dan lebih mencintai dunia daripada penciptanya, maka benteng gaib ini akan meredup dan memberikan jalan bagi kegelapan untuk masuk kembali. Oleh karena itu, beliau tidak hanya mewariskan benteng gaib dalam bentuk energi, melainkan juga mewariskan benteng gaib dalam bentuk budaya dan ajaran hidup yang halus, seperti wayang kulit, tembang luhur, dan seni ukir, yang semuanya mengandung rahasia perlindungan batin bagi siapapun yang mampu membacanya dengan hati yang jernih. Sosok murid yang tadi hampir mengkhianatinya, kini bersujud di kaki sang wali dengan air mata penyesalan yang masih mengalir deras. Namun Sunan Kalijaga membantunya berdiri dengan penuh wibawa. Beliau mengatakan bahwa pengkhianatan itu adalah bagian dari takdir yang harus terjadi agar semua orang tahu bahwa musuh terbesar bukanlah jin yang menyeramkan, melainkan bisikan ego yang bersembunyi di dalam dada sendiri. Sang wali kemudian memberikan sebuah tongkat kayu jati yang sangat sederhana kepada muridnya tersebut dan berpesan bahwa tugas menjaga Nusantara kini bukan hanya milik para wali, melainkan milik setiap orang yang mencintai tanah airnya dengan ketulusan. Tongkat itu bukan sekadar kayu, melainkan simbol dari kepemimpinan yang berlandaskan pada pelayanan dan pengorbanan. Sebuah filosofi yang akan menjadi fondasi bagi persatuan bangsa ini di masa depan yang penuh dengan tantangan dan badai sejarah yang tak terelakkan. Matahari hari ke-40 mulai terbit dengan warna kuning keemasan yang sangat bersih, menyinari seluruh pelosok hutan yang kini telah berubah menjadi tempat yang sangat wingit namun menenangkan. Raden Mas Said perlahan-lahan mulai berjalan keluar dari hutan tersebut, meninggalkan tempat pertapaannya yang selama 40 hari menjadi medan pertempuran
antara cahaya dan kegelapan. Di sepanjang jalan yang beliau lalui, bunga-bunga hutan mekar dengan indahnya, dan hewan-hewan hutan seolah memberikan penghormatan terakhir pada sang penjaga yang telah berhasil menyelesaikan tugas agungnya. Beliau menuju ke arah desa yang sebelumnya diserang oleh pasukan jin, dan di sana beliau melihat warga sudah mulai beraktivitas kembali dengan wajah yang penuh dengan ketenangan. Seolah-olah mimpi buruk yang mereka alami selama beberapa minggu terakhir telah dihapus dari ingatan mereka oleh hembusan angin kedamaian. Sunan Kalijaga kini duduk di bawah sebuah pohon beringin besar di tepi desa, menyambut orang-orang yang datang untuk meminta berkah dan bimbingan beliau. Beliau tidak lagi berbicara tentang kesaktian atau pertempuran hebat yang baru saja beliau lalui, melainkan beliau berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan keharmonisan antara sesama makhluk hidup. Beliau mengajarkan bahwa puasa 40 hari yang sesungguhnya bukanlah berakhir di hari ke-40, melainkan berlanjut sepanjang hidup dengan cara menahan diri dari menyakiti orang lain dan menahan diri dari rasa sombong yang merusak jiwa. Inilah warisan terbesar dari Sunan Kalijaga, bukan sekadar benteng gaib yang bisa menahan jin, namun sebuah benteng karakter yang bisa menahan kehancuran moral bagi bangsa yang besar ini. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang puasa 40 hari Sunan Kalijaga mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara menjadi sebuah cerita pengingat bahwa di tanah ini pernah berdiri seorang satria spiritual yang sanggup menundukkan pasukan jin hanya dengan kekuatan zikir dan kesabaran. Benteng gaib itu tetap ada berdiri kokoh di sepanjang garis pantai dan puncak gunung, namun keberadaannya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki frekuensi yang sama dengan sang wali, yaitu mereka yang memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Hingga saat ini banyak orang yang masih mencoba mencari jejak-jejak energi dari benteng tersebut, namun rahasianya tetap tersimpan rapat di dalam Kidung Rumekso Ingwengi yang terus dilantunkan secara turun-temurun oleh para penjaga tradisi Nusantara yang masih setia dengan akar budayanya sendiri. Naskah panjang sejarah ini kini mencapai titik akhirnya, namun perjalanan spiritual Sunan Kalijaga akan terus berlanjut melintasi dimensi waktu yang tak terbatas. Beliau kini telah menyatu dengan sejarah Nusantara, menjadi bagian dari nafas tanah ini yang tidak akan pernah hilang selama matahari masih terbit dari ufuk timur. Kita sebagai ahli waris dari tanah ini diajak untuk kembali merenung, apakah kita masih memiliki benteng gaib di dalam hati kita sendiri, ataukah kita telah membiarkan pintu hati kita terbuka lebar bagi pengaruh kegelapan yang ingin memecah belah persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Rahasia puasa 40 hari itu kini telah terungkap, bukan untuk dikagumi kesaktiannya, namun untuk dijadikan cermin bagi kita semua bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri, di mana semua musuh dari alam gaib sekalipun akan gagal menembus benteng iman yang telah mencapai tingkat keikhlasan yang sempurna. Saat kamera perlahan-lahan menjauh dari sosok Sunan Kalijaga yang sedang tersenyum menatap cakrawala kita, melihat bayangan naga emas dan jaring cahaya yang menyelimuti seluruh pulau Jawa perlahan-lahan mulai memudar namun tidak menghilang. Mereka hanya menjadi transparan, siap untuk muncul kembali jika sewaktu-waktu kegelapan mencoba untuk mengancam tanah suci ini lagi. Inilah janji sang wali, sebuah janji perlindungan yang akan tetap berlaku hingga akhir zaman bagi siapa saja yang mau menjaga hatinya tetap bercahaya di tengah gelapnya dunia. Dan dengan berakhirnya narasi ini, maka berakhirlah pula kisah tentang rahasia besar di balik puasa 40 hari yang melegenda sebuah perjalanan yang di luar nalar, namun nyata adanya di kedalaman sejarah spiritual bangsa Nusantara yang kita cintai ini.